Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara nikmat iman dalam kalbu kita, dan kita berjuang untuk membuktikan keimanan kita dalam amal kehidupan sehari-hari. Karena iman berbeda dengan percaya. Kalau iman itu merupakan satu kesatuan antara perkataan, keyakinan dan amal perbuatan. Iman kepada Al-Quran kita buktikan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang kita yakini bersama sebagai pemersatu umat, penyebar kesayangan, kecintaan semata-mata karena Allah. Dan insya Allah untuk dua pertemuan inilah, hari ini dengan Rabu mendatang, kita ambil tema khusus berbicara tentang masalah solat malam menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yang sudah merupakan amal perbuatan dikenal oleh kaum muslimin di seluruh dunia dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Bahkan untuk bulan Ramadan ada keistimewaan untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan itu. Walaupun Al-Quran tidak mengkhususkan Ramadan sebagai bulan tertentu untuk tahajud, untuk qiyamul lail, tetapi itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, sehingga disambut dengan qiyamul lail yang begitu semarak di mana-mana. Bahkan untuk bulan Ramadan, qiyamul lail punya nama khusus, tahajud Ramadan punya nama tambahan. Dari mana tambahan tersebut? Dari ulama. Apa namanya? Tarawih. Bahkan dari munculnya istilah tersebut muncul istilah-istilah lain yang berkaitan dengan salat tarawih, sehingga sampai kepada lahirlah pembahasan tersebut terkadang menambah kenikmatan ibadah, terkadang juga mengganggu kenikmatan ibadah. Dan sebelum kita memasuki pembahasan lanjut, rasanya untuk membahas tentang masalah salat malam perlu kita munculkan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah ada perbedaan salat malam di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan? Bila jawabannya ada, maka akan muncul pertanyaan berikutnya, dari mana perbedaan tersebut ada? Bila jawabannya adalah, oh kalau Ramadan namanya tarawih, kalau di luar Ramadan adalah tahajud, itu yang memberi nama yang berbeda itu siapa? Apakah Rasul, Al-Quran, sahabat, atau ulama fikih? Apabila dikatakan jelas pada bulan Ramadan adalah Rasulullah berjamaah salat yang disebut saat ini tarawih, apakah Rasulullah SAW melaksanakan salat seperti itu sebagaimana persis seperti yang kita lakukan, sehingga setiap malam berjamaah selama Ramadan? Apakah Rasulullah demikian? Bila jawabannya tidak, terus dari mana landasan yang dijadikan sebagai ketetapan sehingga di kita dan di seluruh dunia Islam suka melaksanakan salat berjamaah di malam Ramadan setiap malam? Apakah praktik seperti itu boleh dilakukan di luar Ramadan, yaitu berjamaah salat malam? Boleh enggak di luar Ramadan? Apabila ada jawabannya, oh tidak boleh, tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang dicontohkan Rasulullah itu seperti apa? Di bulan Ramadan Rasulullah
pernah berjamaah tanggal 23, 25, 27. Lalu apakah praktek setiap malam itu mengikuti contoh Rasul? Masih terus banyak pertanyaan tuh ya. Nah, kemudian kalau di dalam Ramadan suka diadakan berjamaah, kemudian di luar Ramadan diadakan berjamaah, apakah itu boleh? Tentu apabila dijawab boleh, akan muncul pertanyaan, dari mana dalilnya? Apabila dijawab tidak boleh, tentunya apa yang membedakan antara salat malam di dalam Ramadan dengan di luar Ramadan? Kalau perbedaan jawabannya adalah perbedaannya, oh Ramadan itu namanya tarawih, di luar Ramadan tahajud. Apakah di dalam Ramadan tidak ada tahajud? Padahal perintah Al-Quran tidak ada pengecualian. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini umum sekali di dalam dan di luar Ramadan. Oh lain, di dalam Ramadan itu umpamanya jawabannya sudah ada tarawih penggantinya. Yang menyatakan pengganti itu siapa? Banyaklah kita berpikir saat ini terkait dengan sekian banyak istilah yang sudah membuat banyak orang kesulitan untuk memahami mana istilah tersebut. Jadi kita perhatikan, ada yang ya disebut dengan tahajud ya, at-tahajud. Kemudian ada istilah qiyamul lail, kemudian at-tarawih, terus al-witr, ada lagi qiyamul Ramadan. Apalagi ya. Apa arti masing-masing dari kalimat ini? Perlu kita ketahui untuk memahami istilah, karena istilah tergantung para pengguna, maka ada makna umum, yaitu makna bahasa. Kalau makna istilah tergantung para pengguna. Sunnah dalam istilah ilmu syariat ada Quran, ada sunnah. Dalam istilah ilmu fikih ada wajib, ada sunnah. Beda kan tuh. Dalam masalah aliran akidah ada syiah, ada sunnah. Beda lagi tuh mana sunnah itu. Dalam masalah anak kecil sudah disunnah belum? Nah, itu lain lagi itu. Nah, sekarang juga sangat penting untuk kita pahami kata per kata dari kalimat-kalimat yang sering kita dengar ini. Pertama, at-tahajjud, Al-Quran menyebutkan wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam, minal lail, kalimat sebahagian malam surat Al-Isra ayat 79 ini bisa sebahagian dari awal, dari tengah, dari akhir, tanpa dibatasi, tanpa ditentukan. Yang penting sebahagian dari malam. Wa minal lail, dan dari sebahagian malam, fatahajjad. Tahajjud itu artinya tidak tidur. Jadi jauhi tempat tidur. Mau dari awal malam, di tengah malam, di akhir malam, silahkan. Untuk apa? Nafilatan lak, sebagai amal tambahan di samping amal yang wajib yang fardu. Lakukan sebahagian ambil sebahagian waktu dari malam untuk menambah amal soleh. Tahajjud bihi nafilatan lak. Supaya apa?
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya diharapkan Allah mengangkat derajatmu mencapai derajat yang sangat terpuji. Terpuji di hadapan Allah membuat dia merasakan ada kenikmatan hubungan dengan Allah, dan ada rasa ketika berhadapan dengan sesama manusia, ini makhluk Allah, ada yang lebih baik harus aku ikuti, ada yang sejajar harus aku ajak bekerja sama, ada yang di bawah aku sebagai lapangan amal buatku. Nah, kemudian kita perhatikan pada kalimat berikutnya, surat Al-Muzammil. Inilah tadi kalimat tahajud. Apa arti tahajud? Tidak tidur. Tidak tidur di malam hari, entah awal, entah tengah, entah akhir, itu tahajud artinya secara bahasa. Adapun istilah tergantung para pengguna, tergantung para pengkaji, tergantung para ustadz yang mengajarkan tentang fikih. Ada yang mengatakan tahajud harus tidur dulu. Itu adalah istilah. Kalimat Al-Quran tidak menyebutkan. Al-Quran menyebutkannya sebahagian malam, silahkan gunakan untuk tahajud, mau awal malam, tengah malam, akhir malam. Yang jelas tidak ada tahajud siang hari, karena bukan lagi tahajud kalau siang hari. Lalu qiyamul lail. Qiyam artinya berdiri. Jadi kalau ini artinya adalah tidak tidur. Qiyam ini berdiri waktu malam. Berdiri waktu malam, qiyam itu berdiri, tapi terkadang diartikan bangun. Bila diartikan bangun, mengembang maknanya bangun dari tidur, sehingga dipahami harus tidur dulu. Itu dipahami. Kalimat asalnya qiyam itu berdiri, saya ini sedang qiyam nih. Ana fil qiyam, ana qaim, ana aqum. Saya sedang berdiri. Ana qaim, saya orang berdiri. Aqumu, saya sedang berdiri. Kalau ana fil qiyam, sedang dalam berdiri, posisi berdiri. Qiyam berdiri al-lail, malam hari. Untuk apa berdiri di malam hari? Berlandaskan surat Al-Muzammil, Rasulullah SAW memang mendapatkan perintah dari Allah untuk membekali diri guna menghadapi berbagai tantangan yang tidak dibayangkan betapa banyak dan berat dan susahnya. Kalau mengandalkan otak, mengandalkan kemampuan pribadi, nggak akan mampu. Makanya pada saat orang lain sedang tidur nyenyak, kita manfaatkan untuk memperkuat diri, membekali diri dengan kekuatan komunikasi spiritual menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil, umumnya di malam hari dalam keadaan nyenyak tidur dengan berselimut, maka panggilan Al-Quran pun menyebut-nyebut tentang selimut. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Qumil lail illa qalila. Bisa bermakna selimut dalam artian secara fisik, bisa juga selimut dalam artian secara non fisik. Diselimuti dengan kebimbangan, kebingungan, kegelisahan, diselimuti dengan kesibukan, diselimuti dengan berbagai problem. Sekarang bangun kamu di malam hari, qumil lail, berdiri di malam hari. Kalimat di malam hari di situ qumil lail ada lanjutannya, illa qalila, kecuali sebentar saja yang tidak berdirinya. Berarti pada dasarnya qiyamul lail ini adalah mu'dhamul lail atau kebanyakan waktu malam ya. Yang bahasa Arabnya adalah mu'dhamul lail. Ini adalah asal dari qumil laila illa qalila. Kalau di malam hari berlangsung di Indonesia 12 jam atau 11 jam, maka paling tidak dipakai sholat malamnya itu adalah minimal ya berarti 6 jamnya
Karena kalimatnya bangunlah di malam hari kecuali sebentar. Sebentar saja tidak bangun, tidak berdirinya. Kebanyakan waktu dipakai berdiri untuk qiyamul lail. Lanjutannya dirinci dalam ayat ketiga, nisfahu awinqus minhu qalilan aw zid alaih. Lakukan setengah malam, awinqus minhu atau boleh kurangi sedikit dari setengah, aw zid alaih atau lebih baiknya sih tambah dari setengah. Ini asal dari perintah qiyamul lail. Surat Al-Muzammil ini diterima oleh Rasulullah pada awal-awal beliau diangkat jadi Rasul. Auzid alaih, apa saja yang dilakukan selama qiyamul lail, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan memperhatikan aturan yang telah diajarkan Jibril kepada Rasulullah. Buat apa sih itu? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Dengan adanya engkau mau melaksanakan hal ini, Allah janji akan kami berikan kepada kamu qawlan thaqila. Kalimat qaul, perkataan, thaqilan, berat. Yang dimaksud di sini tentu sangat luas sekali, yaitu bekal dari Allah yang sangat berkualitas, yang sangat bermutu, yang sangat bermakna buat menghadapi berbagai tantangan. Seberat bagaimanapun sudah ada yang kau persiapkan, yaitu qaulun thaqil dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa sering dihubungkan qiyamul lail dengan akhir malam saja, sampai muncul istilah kalau tahajud harus tidur dulu. Itu tentu kalimat tersebut murni dari pemikiran, bukan dari firman Allah. Kita ingin sekarang menggali ayat Al-Quran, memahami ayat Al-Quran. Tentu yang sangat kita yakini pemersatu umat Al-Quran ini jangan menjadi pemecah belah umat. Kenapa muncul perpecahan? Akibat memahami Al-Quran dilandaskan kepada cerita-cerita lama. Cerita selama bagaimanapun itu muncul sesudah Al-Quran. Al-Quran lebih dulu. Ya, cerita lama diterima dari pemimpin organisasi massa, organisasi dakwah, organisasi sosial, dan lain sebagainya lah. Itu cerita-cerita lama. Dari kata ustadz ini, kata ustadz itu. Baik, kita hargai semua perkataan para ahli, tetapi jangan sampai kita melupakan hakikat bahasa Al-Quran sesuai dengan yang kita baca bersama. Kalimat Al-Quran menyebutkan sifat-sifat orang muttaqin, antara lain kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang yang bertakwa biasa menggunakan malam-malamnya itu sebentar saja untuk digunakan istirahat tidur, kebanyakan untuk qiyamul lail, dan di akhir malam wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu akhir malam tiba, mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Ada penekanan di akhir malam pentingnya memohon ampun kepada Allah, sehingga sering dipahami tahajud itu harus akhir malam. Dipahami. Padahal mestinya dari awal malam istirahat sejenak, lanjutkan tengah malam, istirahat sejenak, lanjutkan akhir malam. Insya Allah kita akan saksikan tafsir utama bagi ayat-ayat ini. Apa tafsirnya? Praktek pelaksanaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan tafsir utama bagi Al-Quran. Semua ahli ulumul Quran menyatakan bahwa hadis Rasul merupakan al-bayan wa tafsir, merupakan penjelasan tentang ayat-ayat Allah dan tafsir tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih dipelihara, silahkan pertanyaan tadi. Pertanyaannya, apakah tahajud berjamaah ada dari Rasulnya? Itu masih disimpan, jawabannya belakangan. Kita kaji dulu nas Al-Quran dan hadis.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan praktek salat malam yang dilakukan Rasulullah, tentu karena memang prakteknya setiap malam, maka berita tentang praktek salat malam Rasulullah sangat banyak. Walaupun yang sering diangkat enggak banyak hadisnya. Padahal hadis yang berbicara tentang salat Rasulullah itu sungguh banyak. Insyaallah kita kaji secara bertahap hadis-hadis tersebut. Nah, yang paling populer hadis tentang qiyamul lail atau witir atau tahajud adalah hadis ini. Ya, kita kaji semuanya insyaallah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang bagaimana praktek Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Ini yang senantiasa dijadikan sebagai pegangan, kalau yang berjamaah itu hanya tarawih, yang di luar tarawih tidak ada salat malam berjamaah. Apa dalilnya? Biasa dalilnya adalah hadis ini yang paling sering diangkat.